Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Santun Hasana. Video ini saya buat untuk tugas akhir UAS saya, matkul berpikir kritis, yang diampu oleh Bapak Halipi. Di sini saya akan berpendapat tentang beberapa informasi yang sedang hype, yaitu salah satunya pajak yang naik 12% dari 11%, lalu listrik yang diskon 50%, dan pembagian 10 kg beras untuk masyarakat, untuk 16 juta masyarakat Indonesia. Di sini saya sebagai mahasiswa sedikit berkomentar tentang pajak yang 12%. Sebenarnya ada kenaikan untuk 12% pajak ini, tetapi tidak untuk semua komoditi, yaitu lebih ke kenaikan PPBN untuk barang-barang mewah. Sebenarnya bagus ya, karena sebenarnya kenaikan ini sudah diusung dari jauh-jauh beberapa tahun yang lalu, yaitu 2021. Jadi sebenarnya untuk pemerintahan tahun ini itu hanya untuk mengesahkan. Sebenarnya pengusung dan beritanya itu sudah, undang-undangnya sudah dibuat dari 2021, hanya pengesahannya itu tahun ini. Sebenarnya harusnya itu beberapa komoditi, bukan hanya komoditi mewah saja, tapi karena Pak Prabowo ini masih memikirkan untuk masyarakat, jadi dia menaikkan untuk barang-barang mewah, yaitu salah satunya tentang helikopter pribadi, terus barang-barang mewah seperti mobil dan barang-barang tersier lainnya. Dan untuk bahan-bahan pokok seperti beras, sagu, atau biji-bijian itu masih 0% pajak. Dari mana saya berita ini? Itu dari saya menontonnya itu dari TikTok ya, dari akun Gerinda. Itu bisa dilihat, itu ada berita Pak Prabowo untuk pengesahan PPN 12%, ataupun di Kompas TV saya juga melihat beritanya, dan itu pengesahannya sudah deal dan sudah disahkan dari 1 Januari 2025 kemarin. Jadi menurut saya adil ya untuk kenaikannya, karena setiap tahun pasti kita ada kenaikan, walaupun itu kenaikannya untuk beberapa komoditi saja, baik itu untuk yang pokok atau untuk yang tersier. Dan untuk tahun ini tersier lah yang akan dinaikkan. Semoga aja kedepannya bisa untuk turun, karena bisa saja pajak itu, PPN itu turun seperti yang dilakukan oleh negara Vietnam. Tahun ini sampai Juni 2025 Vietnam ini menurunkan PPN dari yang 10% menjadi 8%. Semoga aja negara kita juga bisa melakukan peraturan yang sama, sehingga meningkatkan tingkat konsumtif dan belanjanya masyarakat. Karena kalau misalnya pajak itu rendah, kemungkinan untuk keinginan kita untuk belanja itu akan meningkat. Lalu untuk listrik yang 50%, saya sendiri itu sebagai penikmatnya, karena saya membeli yang biasanya saya membeli 100.000, karena saya token prabayar, itu hanya dapat sekitar 6.000 atau 7.000 kmh ya. Nah sekarang saya mendapatkan 2 kali lipatnya, jadi saya membeli 100 seperti saya membeli 200.000 token listrik. Itu saya nikmatin sampai saat ini. Semoga, katanya kan beritanya Januari dan Februari 2025, semoga bulan depan masih mendapatkan diskon 50%-nya, jadi saya bisa membeli lebih banyak. Tapi tentu itu ada batasannya, dan karena saya memiliki watt 900 WH, saya hanya mendapatkan sekitaran 438.000 pembelian maksimum. Jadi semoga aja ini bisa berjalan lagi tahun depan atau mungkin pertengahan tahun, jadi akan memudahkan untuk masyarakat untuk menikmati listrik lebih banyak gitu. Karena dari berita-berita yang saya baca, ada komen-komentar tentang ibu-ibu yang mengapresiasi atau memberikan komentar positif seperti, terima kasih Pak Prabowo, karena Bapak memberikan diskon, saya jadi bisa menikmati AC di siang hari. Itu jadi memberikan dampak yang bagus ya, karena
walaupun hanya sebesar 50%, itu akan menimbulkan kayak orang-orang yang hanya bisa menikmati AC di malam hari agar bisa tidur nyenyak, atau listrik kalau misalnya ada kebutuhan saja, kan ada yang kayak gitu ya, di malam hari aja atau kalau udah gelap aja kayak gitu. Tapi karena ada diskon 50% ini, jadi bisa menikmati kebutuhan mereka saat panas bisa dihidupkan, jadi tidak menggunakan kipas, bisa menggunakan AC. Itu sangat membantu menurut saya dan sangat-sangat berimbas positif, apalagi untuk ibu-ibu, apalagi kalau misalnya punya usaha rumahan nih, membuat kue atau yang menggunakan oven, itu akan sangat membantu bagi mereka, karena pastinya salah satu pengeluaran perhitungan mereka itu tentang listrik. Jadi kalau mereka mendapatkan diskon 50% dari listrik yang biasa mereka bayar, itu akan sangat membantu. Dan banyak sekali ibu-ibu atau ibu rumah tangga ini yang memberikan efek yang bagus gitu. Jadi bisa memberikan kenyamanan lebih dari yang biasa mereka dapatkan. Lalu untuk beras yang 10 kilo saya tidak termasuk, jadi saya kurang tahu kalau yang berita itu, juga saya kurang memahami dan kurang update untuk berita yang 10 kilo itu, karena kurang tahu juga 16 juta masyarakat itu yang di bagian mana. Mungkin aja di bagian Indonesia bagian timur, karena kan kalau bagian Indonesia barat mungkin kebagiannya listrik kayak gitu ya. Kalau Indonesia bagian timur mungkin kalau untuk listrik mereka ada yang dapat, ada yang tidak, karena kan di sana ada yang udah dapat listrik, ada yang belum. Tapi kalau misalnya beras itu masuk yang ke mereka, menurut saya itu akan adil ya, karena kan kita negara yang berkepulauan, juga menurut saya keadilan itu belum merata. Jadi kalau misalnya di sana dapat beras yang bagian barat, bagian listrik, menurut saya mungkin akan lebih adil gitu. Tapi soalnya kalau yang beras itu sekitar saya juga belum, saya nggak ada dapat dengar. Orang tua saya yang di kampung di bagian Jawa juga tidak ada berita dapat 10 kilo. Saya juga tidak mendengarkan berita tentang yang 10 kilo itu. Jadi semoga aja itu terarah ke Indonesia bagian timur, dan semoga kedepannya akan lebih baik, bukan hanya tentang pangan tapi tentang pendidikan juga lebih tertata. Karena menurut saya Indonesia itu benar-benar kejomplangan pendidikan itu sangat-sangat nyata. Mungkin kalau kita hanya di Jawa, di Pulau Jawa itu masih oke, masih bagus pendidikannya. Tapi kalau sudah di luar Pulau Jawa itu sangat beda. Apalagi mungkin untuk ke Indonesia bagian timur itu akan sangat kurang pendidikannya. Jadi semoga kedepannya Indonesia itu lebih merata lagi tentang pendidikan, agar SDM-nya juga lebih merata, juga pembangunannya akan lebih merata lagi. Karena kalau misalnya SDM-nya merata, saya yakin untuk pembangunan, untuk infrastruktur, untuk keadilan itu akan lebih merata. Jadi semoga aja dengan kepemimpinan baru, dengan gaya baru, Indonesia juga akan lebih baru, dan semoga aja lebih bagus. Dan kalau misalnya keadilan ini lebih merata, kayak kan Pak Prabowo ini mengusungkan tentang pangan, lebih ke pangan ya, kayak kita itu mendapatkan beras, kita mendapatkan listrik, itu kan lebih ke pangan ya, kebutuhan kita pangan gitu. Jadi semoga aja dengan perbaikan pangan ini, perbaikan gizi ini, itu juga akan memperbaiki gizi kita kayak gitu ya. Jadi SDM kita juga lebih meningkat, pendidikan juga lebih bagus, jadinya lebih untuk Indonesia sejahtera. Semoga aja yang lebih baik kayak gitu, dan tidak ada isu-isu untuk kenaikan lagi, karena saya juga takut sebenarnya dari awal, kok bisa listrik tiba-tiba ada diskon 50%, nanti tiba-tiba ada kenaikan harga lagi gitu kan biasanya. Ya semoga aja tidak ya, tidak seperti itu, karena saya lihat juga harga-harga bahan pokok ini belum turun. Karena saya kan salah satu ibu rumah tangga yang juga belanja gitu, harga-harga komoditi kayak cabai, bahan-bahan sayuran.
Kalau daging sama telur sih udah turun, tapi kalau misalnya kayak sayuran itu belum. Mungkin karena ini tertimpa kayak Manaru, terus Imlek, terus nanti ada puasa dan Lebaran, jadi harga itu nggak turun-turun, masih mahal. Jadi semoga Pak Prabowo juga melihat masalah ini kayak gitu ya ke depannya, dan semoga aja nanti akan lebih baik. Lalu untuk dampak positifnya, semoga dengan kenaikan PPh 12% ini untuk barang-barang mewah itu akan meningkatkan pendapatan negara, sehingga untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang boncos gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa anggaran negara itu kan banyak boncosnya ya, banyak kurangnya gitu, banyak defisitnya gitu. Jadi semoga aja dengan pendapatan pajak yang meningkat itu akan juga meningkatkan pendapatan negara dan mengcover kekurangan-kekurangan yang ada kayak gitu. Jadi semoga aja lebih baik dan tidak ada korupsi gitu. Jadi penggunanya akan maksimal, sehingga menggunakan pajak negara, pajak dari masyarakat ini akan segera positif gitu ya hasilnya. Jadi kita juga akan menikmati hasil dari pajak tersebut, dan semoga aja dari pajak itu bisa setidaknya pendidikan gratis ya. Jadi tidak apa-apa sebenarnya kalau menurut saya pajak itu naik, karena kalau misalnya pajak naik juga pasti kan ke masyarakat juga kalau misalnya itu optimal. Karena kalau misalnya lihat dari negara-negara lain juga dengan pajak yang tinggi, itu juga banyak keuntungan untuk masyarakatnya kayak gitu, seperti pendidikannya gratis, kesehatannya juga gratis, juga lebih sejahtera kayak gitu. Tapi jika penggunaan pajaknya itu optimal untuk masyarakat. Tapi kalau misalnya permasalahan sekarang masih kayak banyak korupsi, banyak penyelewengan, kalau itu kan sebenarnya di luar kemauan kita kayak gitu ya. Semoga aja kedepannya itu lebih banyak pejabat-pejabat yang menggunakan wewenangnya, menggunakan haknya itu sesuai dengan yang mereka janjikan pada awal menjabat gitu ya. Karena kalau misalnya semua orang ini menggunakan jabatannya dengan baik dan bertanggung jawab dengan tingkat mereka, itu menurut saya akan lebih bagus sih. Karena kalau misalnya negara itu juga kan butuh yang namanya pajak dari masyarakat, karena kan salah satu dari pendapatan tertinggi negara kita kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu masih kurang, harusnya sih, karena kita kan sebagai negara tropis ya, negara yang sebenarnya kita tuh kaya, harusnya bukan hanya dari pajak aja yang tinggi. Harusnya sebenarnya yang diperkuat negara ini harusnya itu komoditi dari sumber daya alam kayak gitu. Kalau misalnya kita maksimum menggunakan sumber daya alam ini, itu akan menambah pendapatan yang harusnya lebih baik, lebih banyak daripada pajak yang dari masyarakat kayak gitu. Karena kalau kita lihat-lihat komoditi di Indonesia ini, dari batu baranya, dari perkebunannya, dari pertaniannya, ini sebenarnya karena kita negara tropis dan di tempat yang sangat subur, itu akan lebih bagus dibanding negara-negara yang lain. Karena kalau kita lihat dari timur, negara timur tengah itu aja, mereka tuh pendapatan negara tertingginya itu bukan pajak, melainkan sumber daya negaranya. Jadi kalau misalnya kita dibandingkan dengan mereka, mungkin untuk sumber daya bahan bakar bumi mungkin kurang, tapi kalau misalnya kita lihat dari sumber daya pertanian, kita juga bagus, kita juga nggak akan kalah seperti negara-negara Thailand atau Vietnam, karena kan kita tuh sama gitu, tropis yang subur. Jadi kalau misalnya itu diperkuat di sektor situ, itu akan menambahkan peningkatan yang bagus untuk pendapatan negara. Jadi tidak hanya tentang pajak dari masyarakat, tapi juga komoditi dari negara kita sendiri kayak gitu. Jadi semoga aja
kedepannya kalau kita nanti sudah dewasa nih, mahasiswa ya, sudah bisa menjabat, itu akan memikirkan tentang komoditi yang ada di sumber daya. Karena menurut saya itu sangat-sangat peluang yang sangat bagus di Indonesia ini, karena satu subur, dua strategis kita itu di tengah-tengah yang dilewati jalur penjualannya kayak jadi kita bisa menggunakan itu untuk pendapatan negara yang lebih bagus dibanding harus diambil dari pajak itu diambil juga, tapi bukan jadi pendapatan tertinggi. Karena kalau saya takutnya kalau misalnya masih beberapa tahun pendapat pajak itu menjadi pendapatan tertinggi negara, pasti akan selalu meningkat. Tapi kalau misalnya pendapatan negara itu lebih tinggi dari sektor hasil bumi, maka hasil bumilah yang akan terus explore terus gitu, diperkembangbiakan dengan baik. Kayak kita bisa aja mencontoh Jepang untuk sektor pertanian dan perkebunan, karena mereka lebih maju menggunakan mesin-mesin. Kita juga bisa menggunakan contohnya negara Vietnam dan Thailand yang mengekspor barang-barang hasil tani mereka. Karena kita nggak kalah ya dari buah-buahan juga, kita juga lebih bervariasi, lebih banyak. Juga kita itu selain ada pertanian buah-buahan, beras, kita juga ada sawit yang termasuk pengekspor terbesar setelah Malaysia. Jadi menurut saya itu Indonesia itu berpeluang sangat tinggi, selain hanya mengandalkan pajak dari masyarakat yang selalu naik, dan itu naik juga nanti pasti ada konsekuensinya dari masyarakat, yaitu demo dan pandangan yang negatif. Jadi lebih baik meningkatkan dari sumber daya alamnya, bukan hanya pengeksploran saja seperti yang sekarang kita lakukan yang di Papua, yaitu hanya mengerok bahan minyak mentah, tapi kita juga bisa mengeksplor pertaniannya, mengeksplor perikanannya, karena kan kita juga kaya akan pantai, kaya akan laut. Itu juga bisa menjadi komoditi yang sangat bagus untuk meningkatkan pendapatan negara kita. Semoga aja ini membuka wawasan ke pemerintah. Semoga aja tidak hanya mengandalkan pajak dari masyarakat dan meningkatkan terus pendapatan pajak dari masyarakat, tapi menggunakan sisi lain, karena Indonesia ini sumber alamnya, jadi menggunakan itu sebagai pendapatan yang bagus untuk negara. Semoga aja nanti kalau misalnya masyarakat ini lebih terbuka dan pemerintah juga membuka peluang-peluang yang lebih bagus untuk masyarakat mengeksplor sumber dayanya, ini akan menjadi Indonesia yang emas gitu ya. Karena menurut saya itu pertanian di Indonesia itu sudah semakin menurun ya, karena kalau saya lihat-lihat dari di kampung-kampung gitu, kayak di kampung saya itu yang kerja di sawah, turun ke sawah memegang sawah itu orang-orang yang sudah tua gitu, di atas 40 tahunan. Sedangkan anak-anak mudanya itu masih bekerja di luar gitu. Bekerja itu juga masih bekerja dengan orang lain, bukan usaha sendiri. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya pemerintah itu membuka peluang besar untuk ke arah pertanian. Kalau menurut saya itu pertanian itu sangat bagus ya di Indonesia, karena subur iya, komoditi yang bagus juga iya, karena beras itu penting sebagai bahan pokok utama. Jadi daripada kita mengimpor beras-beras dari Thailand, dari Malaysia, itu lebih baik kita mengoptimalkan pangan di Indonesia kita sendiri gitu. Dipermudah peraturannya, dipermudah tuntutannya gitu, seperti pengadaan pupuk atau penjualan yang lebih terorganisasi, karena sekarang kan banyak sekali pengepul nih yang nakal. Nah, ini yang agak penjomblangan antara petani dengan masyarakat.
sehingga kadang di petani itu dijual berapa, di masyarakat tuh dijual berapa kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah jelas nih alurnya penjualannya gimana, terus dari pupuk, dari lahan itu jelas, itu akan meningkatkan komoditi Indonesia pasti, dan meningkatkan pendapatan tidak hanya di pajak seperti itu. Jadi semoga aja kedepannya lebih baik ya di pajak ini, dan tidak hanya mengandalkan pajak yang 12% aja, karena kalau misalnya pajak pasti tiap tahun akan naik lagi gitu. Lalu untuk listrik yang saya tadi udah bilang, semoga aja karena kenaikan listrik ini tidak ada efek sampingnya. Semoga aja ini emang hadiah dari Pak Prabowo karena sudah menang. Jadi ini hadiah untuk masyarakat sebagai penikmatnya ya, lumayan 50% gitu ya. Dari yang biasanya beli cuma bisa sebulan 500.000, ini 500.000 bisa buat 2 bulan gitu. Itu akan sangat membantu masyarakat gitu ya. Bisa buat ibu rumah tangga itu jajanin anaknya, atau dikasih makanan yang lebih bergizi ke anaknya, yang biasanya buat listrik 500 jadi 200,5 kan, 250 nya bisa buat kasih makan yang lebih bergizi ke anaknya, atau buat pendidikan anaknya, ngelesin kayak gitu. Jadi semoga dengan diskon 50% ini tidak ada efek samping yang saya harapkan ya. Takutnya nanti kalau misalnya ada diskon 50% untuk listrik, tapi habis itu ada peningkatan harganya 10% nanti di bulan Maret. Semoga aja tidak seperti itu, karena saya juga was-was sebenarnya, karena listrik ini kan sebagai pengeluaran pokok juga ya untuk masyarakat Indonesia. Jadi diharapkan saya itu hanya hadiah dari Pak Prabowo ya, karena sudah menang setelah 3 kali pertempuran kalah gitu ya. Semoga aja, dan juga semoga aja setiap tahun bisa seperti ini, atau ya setahun 2 kali 3 kali gitu ya. Semoga aja lebih baik juga, karena kalau misalnya listrik ini banyak diskonnya, kita juga bisa menikmatinya lebih lama gitu. Bisa buat untuk perkuliahan, karena sekarang banyak perkuliahan online, juga pendidikan untuk anak-anak bisa belajar online, karena kan belajar itu tidak hanya di tempat sekolah pendidikan gitu ya. Banyak juga pendidikan yang online seperti les-les online, les-les yang menggunakan aplikasi kayak seperti pendidikan guru, terus ya online kayak gitulah. Karena kan banyak sekali sekarang tuh peluang-peluang seperti belajar di HP itu sangat banyak ya. Jadi semoga aja dengan perbaikan ini itu, dengan diskon 50% ini bisa dimanfaatkan juga positif oleh masyarakat Indonesia. Tidak hanya untuk nonton-nonton saja, tetapi untuk juga menimba ilmu lebih baik lagi. Karena yang kita tahu pasti semua itu ada plus dan negatifnya. Semoga aja masyarakat lebih ke positifnya aja kayak gitu. Dengan diskon ini bisa memanfaatkan lebih baik. Lalu untuk pengeluaran juga akan lebih dipres seperti itu ya. Karena kalau misalnya yang kita tahu listrik emang diskon, tapi harga pokok makanan itu beberapa itu masih tinggi. Jadi semoga aja akan membaik dengan berjalannya waktu, akan turun lagi dan akan dinikmati oleh masyarakat. Semoga aja peraturan-peraturan pemerintah yang baru itu lebih berdampak positif ke masyarakat, walaupun pasti ada pro dan kontranya. Kalau menurut saya sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, tidak semua hal itu dipikirkan negatifnya aja. Berpikir kritis itu juga bukan hanya kita mengomentari hal-hal yang negatif aja. Karena di sisi lain kita harus melihat dari sisi pandang yang dari sudut yang berbeda. Kalau misalnya semua itu kritis tentang negatif, bagaimana kita akan melihat sisi positifnya? Karena setiap perubahan, setiap peraturan itu pasti difikirkan oleh pemerintah, oleh atasan, itu pasti ada dampak positifnya.
Karena berpikir kritis itu bukan hanya tentang kita mencela atau kita kontra, tapi kita juga bisa pro dan mengambil posisi positifnya. Tapi tidak juga menutup kritis untuk berkomentar kalau misalnya ada beberapa aspek yang kurang pas gitu. Jadi menurut saya berpikir kritis ini bukan untuk ajang kita mengolok-olok atau memojokkan suatu peraturan. Jadi bisa aja kita itu kayak kritis, ya berkomentar, memberikan saran, tetapi juga sebelum memberikan saran kita juga harus lihat dari sudut lain, karena sebelum kita mengkritisi orang pasti kita juga banyak salahnya. Nah, kalau misalnya kita semua hanya memberikan sisi negatif ke orang tersebut tanpa melihat posisi positifnya, itu juga menurut saya salah. Jadi lebih baik kita melihat dari beberapa sudut pandang agar kita juga kritisnya akan lebih di titik yang benar gitu ya. Kalau misalnya hanya satu pandang aja kayak, oh kenaikan nih pasti pengeluaran akan bertambah, lalu ada diskon nih, yaudah saya memanfaatkan dengan full, itu juga akan menambah pengeluaran oleh negara kita ya kan. Lalu untuk pemberian 10 kg untuk 16 juta masyarakat, kok saya nggak dapat ya, kemana nih? Kita harus melihat dari sudut yang lain, kayak oh ya, pajak 12% ini untuk PPN BH, yaitu barang-barang mewah gitu ya. Jadi bukan di barang-barang pokok. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya di PPN BH, karena kalau di bagian tersier itu hanya untuk masyarakat kelas menengah ke atas kayak gitu ya. Untuk yang ke bawah belum dapat, karena kan belum semua masyarakat Indonesia ini memiliki helikopter dan pesawat kayak gitu ya. Jadi menurut saya masih kita harus melihat sisi sudut pandang yang lain kayak gitu ya. Kalau misalnya dari beberapa peraturan itu ada positifnya, ada negatifnya gitu. Untuk listrik juga semoga aja ini, karena kan baru saya melihat dari posisi positifnya untuk masyarakat. Pasti kalau untuk negara sisinya negatif ya, karena menambah pengeluaran. Tapi semoga karena pengeluaran ini menjadi awal yang bagus gitu ya, karena kan negara juga mendapat pertambahan dari pajak, masyarakat yang ini dapat dari diskon 50% listrik gitu. Dan untuk yang beras 10 kilo, jujur saya benar-benar belum dapat berita yang valid tentang ini. Jadi semoga saya harapkan didapatkan oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan masyarakat yang benar-benar sedang yang tepat kayak gitu. Semoga aja itu ke masyarakat bagian timur ya, agar adil gitu, masyarakat bagian barat mendapatkan listrik, bagian timur mendapatkan beras kayak gitu. Jujur kalau misalnya mendapatkan beras dan listrik itu sangat membantu untuk keluarga-keluarga gitu ya. Mungkin kalau untuk keluarga yang menengah ke atas itu kayak hal kecil, tapi untuk menengah ke bawah itu sangat kerasa, sangat berdampak positif, dan dampaknya itu sangat langsung terasa oleh kita kayak gitu. Karena yang namanya bahan pokok itu untuk beberapa keluarga itu masih sangat diperjuangkan kayak gitu. Kalau untuk menengah ke atas mungkin bahan kebutuhan pokok itu udah kayak ya udahlah lumrah kayak gitu ya, dan mereka hanya memikirkan kebutuhan tersier kayak gitu. Tapi kalau misalnya untuk masyarakat menengah ke bawah, kebutuhan pokok itu sangat penting. Jadi saya sangat mendukung sebenarnya untuk pemberian-pemberian yang seperti listrik, beras, makanan bergizi. Semoga aja ini terus dan bisa dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya kalau misalnya Pak Prabowo nanti sudah tidak menjabat, karena menurut saya ini sangat penting. Mungkin di awal itu dicemooh karena untuk apa sih pemberian kayak gini, udah kayak sembako biasa aja gitu ya.
Tapi percayalah, untuk menengah ke bawah, untuk bahan pokok, pemberian bahan pokok itu lebih berasa dibanding diberikan uang. Karena kalau uang itu kayak seperti ya sudah uang gitu ya, tapi kalau bahan pokok itu akan sangat berasa dan sangat meringankan beban keluarga gitu ya. Jadi semoga bukan hanya pemerintahan ini, tapi pemerintahan seterusnya, dan ini akan terus berjalan dan dioptimalkan lebih baik, lebih terorganisasi dan lebih bisa menjuruk ke yang tepat gitu. Jadi kalau berpikir kritis itu sangat membantu. Semoga aja bukan hanya di sisi negatifnya aja, tapi kita lihat dari berbagai sudut pandang. Dan terima kasih, video ini saya buat untuk tugas akhir saya karena sudah selesai dan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.